Bab 4213. Ketagihan memanfaatkan orang. Norman Yang dan yang lainnya segera mengungkapkan pendapatnya, dan kemudian semua orang tidak bisa menahan semangat di hati mereka. Kerumunan bubar dengan cepat, dengan gesit mencari-cari altar. Erikin, itu langkah yang bagus. Itu hanya satu kuota, tapi orang-orang ini tergila-gila. Melihat Norman Yang dan yang lainnya berlari dengan tergesa-gesa, Iblis Fu juga menunjukkan ekspresi penghargaan. Awalnya hanya tugas, tapi sekarang untuk diri mereka sendiri. Mereka secara alami lebih termotivasi. Erikin juga tersenyum. Sekarang sudah tenang, dan aku tidak perlu pergi mencari altar secara langsung. Lebih baik berkomunikasi dengan patung pusaka, lalu mendapatkan beberapa ingatan teknik waktu untuk meningkatkan kekuatanku. Pikiran membuncah di benak Erikin. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencari. Norman Yang dan selusin orang lainnya tersebar, cukup untuk menempati setiap sudut area, jadi tidak masalah jika berkurang dia sendiri. Dan yang lebih penting, dia harus memiliki tempat tetap untuk berkomunikasi dengan piringan formasi, agar dapat dengan cepat mentransfer ke berbagai lokasi. Sedangkan untuk terus berlatih teknik waktu, Erikin sudah lama memikirkannya, tapi dia tidak pernah sempat untuk meluangkan waktu. Sekarang setelah rencananya selesai, dengan Norman Yang dan yang lainnya yang melakukannya, Erikin akhirnya sempat. Apakah dia bisa mendapatkan harta karun Dewa Bintang atau tidak adalah nomor 2. Di tempat warisan, kekuatan selalu menjadi hal yang paling kritis. Dan teknik waktu adalah sarana terpenting Erikin saat ini. Ben dan Benny. Erikin memanggil dua saudara binatang pemakan besi dan meminta mereka untuk melindunginya. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan patung itu. Dengan pikiran, kerohanian Erikin memasuki ruang kosong. Bocah Qin, bisakah kamu memikirkan cara menghasilkan uang untukku? Begitu masuk, sebelum Erikin dapat berbicara, dia mendengar suara tidak sabar si tua serakah. Senior, jika kamu kekurangan batu roh, bagaimana kalau aku membunuh beberapa kultivator dan memberi tas penyimpanan mereka langsung kepadamu? Erikin berkata tanpa daya. Ada apa dengan lelaki tua ini? Dia selalu ingin menghasilkan uang. Dia adalah jiwa, untuk apa menginginkan begitu banyak batu roh? Mana bisa, kamu anggap aku ini siapa? Aku ini pengusaha serius, bukan bandit. Aku menghasilkan batu roh itu atas kemauan sendiri dan jujur. Balas si tua serakah. Pengusaha serius. Erikin memfitnah di dalam hatinya. Mengenai metode curang dan licik kamu untuk menghasilkan uang, mana ada yang jujur? Namun, maksudnya si tua serakah berarti tidak cukup langsung memberikan koin roh. Harus ada alasan yang kuat. Erikin memikirkannya. Senior, maksudnya pameran transaksi atau acara lain, asal sama-sama mau, dan tidak ada jual beli paksa, kultivator dengan sukarela memberikan batu roh dengan imbalan beberapa keuntungan, kamu bisa melakukannya. Erik katakan. Kira-kira begitu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Keuntungan yang ditukar tidak boleh melanggar aturan. Misalnya, jika kamu memberi aku batu roh, sama sekali tidak mungkin aku secara langsung menyatakan bahwa kamu mewarisi warisan Dewa Bintang, ujar si tua serakah. Ini tentu saja, tapi selama kamu tidak melanggar aturan, kamu bisa melakukannya. Erikin tiba-tiba punya ide. Itu maksudku. Ketika kamu mengatakan itu, aku punya beberapa ide, tapi aku harus berpikir dengan hati-hati. Senior, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Aku ada 4 patung, beri aku 2 warisan Dewa Bintang. Dengan lambaian tangannya, Erikin mengeluarkan 3 manusia kecil lagi. Bocah,
bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa warisan teknik dewa membutuhkan 3 manusia kecil? Wajah si tua serakah muram. Apakah Eric Kin kecanduan memanfaatkan? Terakhir kali dia memberi Eric Kin beberapa kenangan dewa bintang dengan 3 patung pusaka sebagai pertukaran, anak ini malah memberikan 2. Memori dewa bintang teknik dewa membutuhkan 3 patung pusaka untuk ditukar, tetapi orang ini mengeluarkan 2 lagi. Senior, aku mencoba yang terbaik untuk menemukan cara agar kamu mendapatkan uang dari kultivator lain. Ada kerja keras biarpun tidak berjasa besar. Ini teknik dewa yang rusak, kekuatannya tidak cukup, sebanding dengan 2 patung. Senior tukang mabuk juga mengatakannya sebelumnya. Eric Kin mengeluh. Kamu ini kentut, alasan teknik dewa ini tidak lengkap karena dewa bintang tidak punya waktu untuk menyelesaikannya, bukan karena lemah. Bantah si tua serakah. Selain itu, apakah kamu kekurangan patung? Totalnya ada 11. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari ini? Senior, pikirkanlah, setelah mempelajari teknik cacat ini, aku tidak akan memiliki bagian untuk teknik dewa lagi. Sekarang aku telah menjual kekuatan suci. Kekuatan aku telah sangat berkurang, aku tidak memiliki kekuatan perlindungan diri, dan aku akan tersingkir kapan saja. Siapa lagi yang bisa memberimu nasihat? Eric Kin terus berkata dengan menyedihkan. Meskipun ada banyak patung, aku harus menggunakannya sebanyak mungkin untuk meningkatkannya, ya kan? Aku sendirian, menghadapi semua jenis orang yang kuat. Jika kamu tidak bermurah hati, aku tidak akan memiliki jalan keluar. Apa aku memintamu untuk menjual kekuatan sucimu? Si tua serakah terdiam beberapa saat. Senior, kamu harus mengkhawatirkanku. Oke, berhenti bicara omong kosong. Kepala aku sakit setelah mendengar ini, jadi begitu saja. Selanjutnya, kamu akan membantu aku merencanakan lebih banyak, tetapi kata-kata jeleknya ada di depan. Jika pameran transaksi berikutnya, kamu tidak bisa bantu aku mendapatkan batu roh, patung tetap kamu harus bayar 3. Si tua serakah mendengus dingin. Oke, senior jangan khawatir. Eric Kin langsung memasang tampang serius. Namun, untuk waktu berikutnya, pelajari dulu memori dewa bintang sendiri, lalu bicarakan jika perlu. Menerima warisan kali ini, Eric Kin tidak berani menyerap terlalu banyak sekaligus. Waktu sebelumnya adalah waktu yang singkat, dia tidak sengaja memasuki alam tanpa diri lagi, sehingga dapat menyatukan semua ingatan dari ketiga warisan itu. Tapi dia tidak bisa selalu mengharapkan alam tanpa diri yang halus itu muncul. Jadi lebih baik bertindak dengan mantap dan belajar setahap demi setahap. Sudah menjadi batas kemampuannya untuk mempelajari 2 memori dewa bintang sekaligus. Mata Eric Kin berkelap-kelip dengan antisipasi, dia tidak tahu kebenaran apa yang akan dipahami dewa bintang tentang teknik waktu. Harta dewa bintang hanya yang kedua, kekuatan suci yang terpenting. Eric Kin tidak melupakan keberadaan titik bintang di peta. Jika ada kekuatan suci, peningkatan teknik waktu jelas menjadi prioritas. Cahaya di depan matanya tiba-tiba berubah, dan Eric Kin kembali memasuki dunia ingatan dewa bintang. Tapi kali ini, mata Eric Kin sedikit cerah, dia benar-benar melihat tampilan teknik waktu yang sama sekali berbeda. Saat ini, tempat Master Mulia Galaksi berada telah banyak berubah dari sebelumnya. Di atas sebidang laut biru, Master Mulia Galaksi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membiarkan angin laut meniup rambut putihnya. Matanya penuh perenungan, lengannya terangkat, dan jari-jarinya tetap di udara, bergerak ringan di kehampaan, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu atau memahami sesuatu. Anak laki-laki itu masih belum ada, tapi tukang mabuk berdiri di belakang Dewa Bintang. Melihat Dewa Bintang merasakan hembusan angin,
Tukang mabuk menengok ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah ada orang, lalu diam-diam dia mengambil guci arak tersebut. Tukang mabuk, apakah kamu merasakan sesuatu? Akibatnya, dia baru saja mengambil labu anggur. Sebelum dia membuka mulut, tiba-tiba dia mendengar Dewa Bintang berbicara. Tukang mabuk mengira dia ditemukan oleh Dewa Bintang. Dia hampir saja membuang labu itu ke tanah dengan rasa bersalah. Tuan, merasakan apa? Angin memiliki ritme dan perubahan, kata Master Mulia Galaksi dengan enteng. Bersambung.